Shalom semuanya. Terima kasih tim musik pujian. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Luar biasa ya, jam 7 pagi ya. Ini sama dengan di gereja saya jam 7 pagi. Oke, Bapak Ibu semua, saya senang sekali ketemu sama Bapak Ibu semua kembali setelah sekian lama ya. Mungkin ada 1 tahun, kurang lebih ya, kurang lebih. Saya mau cerita tentang iman dan pembaruan karakter yang terambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 25. Cerita apa ya ini ya? Jadi kalau Bapak Ibu, masih belum bisa ya, slide deh, masih nggak jalan. Oke, boleh slide yang pertama. Oke, di Alkitab, dalam Kristus, kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita semua nih udah terima Tuhan Yesus, itu adalah manusia yang baru. Kenapa? Karena manusia lama itu harusnya udah mati. Kita masih ingat mungkin ya Bapak Ibu, saat pertama kali kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dari mana kita datang? Sikap dan hidup kita seperti apa? Tapi setelah kita terima Tuhan Yesus, seharusnya kita mempunyai ciri-ciri karakter kehidupan yang berubah dan gak sama. Dari hidup kita yang lama kepada hidup kita yang baru. Setiap orang tuh punya titik nol yang berbeda. Tapi kalau kita lihat kita hari ini, kita masih berada di titik nol yang sama. Berarti kita perlu merenungkan, sebenarnya kita ikut Tuhan itu yang kita contoh di bagian mananya. Karena seseorang yang ikut sama Tuhan dan seseorang yang ketemu sama Tuhan, hidupnya pasti berubah Bapak Ibu. Hidupnya pasti mengalami perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini kita gak bisa bandingkan antara satu dengan yang lain. Tapi perubahan itu pasti signifikan dari hidup seseorang yang ketemu Tuhan Yesus. Tapi kalau kayaknya ketemu Tuhan Yesus, itu biasanya kita bisa pertanyakan perubahan seperti apa yang kita lihat. Karena saya percaya begini Bapak Ibu ya, setiap orang yang ke gereja belum tentu ketemu Tuhan. Tapi setiap orang yang ketemu Tuhan pasti ke gereja. Pasti ke gereja. Jadi di dalam gereja bisa jadi kita setiap kali datang ke sini kayak iya kita ibadah, tapi hati kita nggak tahu di mana, pikiran kita nggak tahu di mana. Kemarin di RBI saya bilang begini, mengenal dan dikenal. Bedanya apa? Kita bisa mengenal artis Korea yang terkenal, tapi artis Korea itu nggak kenal sama kita. Kita spending waktu, kita cari tahu, kita ikutin semuanya, berusaha kenal itu artis Korea. Artis Koreanya emang nggak peduli sama kita, tahu nama juga enggak. Di WA juga enggak kita Bapak Ibu. Jadi kita mau bayar harga untuk sesuatu yang even bahkan kita enggak kenal. Kita berusaha mengenal. Tetapi Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang seharusnya kita kenal, kita enggak pernah cari tahu. Kita enggak pernah berusaha mengenal. Lebih dalam dari mengenal adalah dikenal. Kalau kita mengenal Allah, Allah kenal enggak sama kita? Di dalam kehidupan kita yang berpindah dari manusia lama ke manusia baru, seharusnya kita mempunyai kehidupan yang semakin mengenal Allah. Boleh slide. Saya memberikan ilustrasi ini kemarin bahwa di dalam kita mengenal dengan Tuhan, kita bermetamorfosis dari manusia lama kita kepada manusia baru. Gak ada ulet jadi kepompong seumur hidupnya, gak ada. Kalau dia jadi kepompong seumur hidupnya, uletnya mati. Tapi ulet itu dia berubah dari dalam keluar, inside out. Mungkin tampilan kita gak berubah, tapi hati kita berubah. Mungkin tampakan kita gak berubah, yang seperti saya agak gemoy tetap gemoy Bapak Ibu. Tapi mungkin hati dan cara karakter kita yang Tuhan ubahkan dari dalam keluar, amin. Bukan dibalik, anak-anak sekarang kalau ikut Tuhan berubahnya bagian luarnya bukan dalamnya. Doanya gak pernah, bayar harganya gak pernah, bajunya berubah. Ada tanda salib, saya Kristen sekarang gitu. Bukan luarnya, hatinya yang berubah. Manusia lama berpindah dari manusia yang lama menjadi manusia baru yang punya karakter. Slide. Kita baca Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu,
di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dengan pikirannya yang sia-sia. Seringkali kita memikirkan apa yang gak perlu kita pikirkan. Kita ribet dengan banyak hal yang kita tidak perlu pusingkan. Kalau Tuhan yang beracara di situ, masakan Tuhan gak tolong? Masakan Tuhan tidak peduli atas kesulitan dan apa yang kita bayangkan dan apa yang kita pikirkan? Dia yang mengetahui segala sesuatu jauh lebih besar dari yang kita bisa bayangkan. Dia sudah berikan sebelum kita minta. Apa yang kita perlu, bukan apa yang kita ingin. Karena apa yang kita ingin belum tentu itu yang kita perlu. Kebutuhan dan keinginan. Yang 18, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Gak ada yang bisa lihat ini. Bisa luarnya kelihatannya sangat taat, bisa di luarnya kelihatannya aktivitasnya di gereja, tapi hatinya degil, hatinya gak mau dengar Tuhan, hatinya gak lembut, hatinya gak mau ditegur, hatinya gak mau dengar suara Tuhan. Itu cuma kita yang tahu. Seberapa hati kita menerima firman Tuhan, cuma kita yang tahu. Cuma kita yang tahu sama Tuhan. Seberapa kita aminkan dan mau kita lakukan, cuma kita yang tahu. 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Sehingga kalau kita pahami bagian firman ini, ada satu part pertama dari Efesus 4:17-25 ini yang perlu kita pegang. Boleh slide. Hal pertama adalah kehidupan manusia lama yang berpindah kepada manusia baru. Seharusnya yang pertama itu berbeda dengan dunia. Kita gak boleh sama dunia. Buat apa kita ikut Tuhan kalau hidup kita masih yang lama? Buat apa kita hidup Tuhan malamnya dugem sampai subuh, paginya di gereja? Kejadian di luar negeri, gak 1-2 orang, banyak. Malamnya dia dugem, paginya dia masuk ke gereja. Dia pikir habis bikin dosa disuciin di gereja. Gak ada model kayak begitu. Emang washing mesin ya? Kan gak begitu ya. Cara pikirnya gak begitu. Paulus menulis kitab Efesus menyatakan bahwa dunia ini mempresentasikan watak yang jahat. Pikiran yang sia-sia. Kita bisa renungkan. Sebenarnya waktu seminggu ini tuh kita ngabisin waktu mikirin apa ya? Gitu. Apa yang kita takutin? Adakah kita melewatkan apa yang kita pikirkan itu bersama dengan Tuhan? Atau kita sibuk dengan pikiran kita sendiri? Kita pikirin nanti cucu gue kalau udah lulus masuk di Harvard kali ya. Wah ini kayaknya gue butuh duit banyak banget nih. Terlalu jauh. Bahkan setiap waktu, setiap momen, setiap detik Tuhan udah tahu kemana kita harus berjalan. Bahkan kemarin saya sharing, saya gak pernah mikir masa depan saya ada di mana. Saya habiskan waktu saya dengan semua kehidupan yang sulit. Bahkan saya gak pernah mimpi untuk bisa sekolah selesai dokter. Saja pun gak pernah. Bapak Ibu kalau ada yang belum pernah dengar kesaksian saya, mama saya tuh gak lulus SD. Mama saya tuh cuma berdoa saya lulus SD. Enggak tinggi-tinggi doanya. Mama saya masih hidup, Tuhan kasih sehat, puji Tuhan. Gak lulus SD. Papa saya gak lulus SMP. Gak lulus SMP. Gak pernah punya cita-cita terlalu tinggi di keluarga kami untuk punya sekolah yang tinggi. Gak pernah. Papa saya seorang pedagang. Kami survive dan berusaha untuk survive sebisa-bisanya. Tapi ternyata Tuhan buka jalan lebih dari apa yang pernah difikirin. Apa yang gak pernah dilihat mata, gak didengar di telinga, gak timbul dalam hati. Itu Tuhan kasih. Kalau nempel sama Tuhan. Nempel sama Tuhan. Itu kuncinya. Slide. Sehingga kalau kita berpindah dari hidup yang lama ke yang baru, kita harus paham bahwa kita jangan menyerahkan perasaan kita pada dunia, pada hawa nafsu, sehingga kita melakukan kecemaran. Sebagai manusia baru, kita harus berseberangan dengan sifat dan tindakan dunia. Yang jahat kalau di dunia dibalas dengan yang jahat. Mengejek dibalas dengan ejekan. Kalau sekarang gak pakai mulut sih, pakai WA balasnya. Saya gak pernah balas kok, gak saya jawab aja WA-nya 2 bulan. Sama aja tuh kalau gitu mah ya, sama aja. Jadi dalam konteks ini Bapak Ibu nanti bisa direnungkan Efesus 2 ayat 1-10. Posisi kita itu harusnya berbeda karena kita sudah mengalami penebusan Tuhan. Dan dosa kita sudah ditebus. Poin yang kedua, slide. Bergiat di dalam pengenalan pada Kristus. Ayat 20-21. Secara negatif,
Kita menolak hal-hal duniawi. Dan manusia baru mempunyai kerinduan yang bersenter kepada Tuhan Yesus. Manusia baru tidak seutuhnya setiap orang mempunyai perubahan yang kontras dalam hidupnya. Setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing. Ada yang mulai mengambil komitmen, saya mau mulai baca Alkitab 15 menit aja sehari. Tapi ada yang sudah berjalan dengan komitmen baca Alkitab 1 jam 1 hari. Gak dipaksa orang untuk terus tiba-tiba langsung belajar 1 jam sehari. Gak se-ekstrim itu. Setiap orang men-challenge dirinya untuk lebih baik di dalam Tuhan. Setiap orang digerakkan Roh Kudus jadi pribadi yang lebih baik di dalam gambaran Tuhan. Setiap orang men-challenge dirinya, bukan membanding-bandingkan. Bukan membanding-bandingkan. Hitung berkat-Mu satu-satu. Ingat semua dari Tuhan-Mu. Hidup kita, berkat kita, itu dikasih Tuhan spesifik. Gak kita bandingin. Si itu juga gak doa, gak ke gereja. Si itu masih itu. Kamu gimana? Tuhan tanya kamu, bukan Tuhan tanya si itu. Bersandar kepada apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Slide. Sehingga cara yang dinyatakan dalam ayat 21 adalah menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran di dalam Kristus. Pengenalan kita itu dari mana dasarnya? Dari firman Tuhan, bukan yang lain. Gimana kita bisa kenal Tuhan kalau kita gak baca firman? Gimana kita mau dengar suara Tuhan, baca firman dan doa pun gak pernah? Gak mungkin. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, amin, anak Tuhan, amin, puji Tuhan. Karena kita anak Tuhan ya pasti harusnya doa sama baca firman. Tapi kalau saya mau tanya jujur, berapa kita yang rutin doa pagi? Puji Tuhan, ada yang begini terus langsung begini, ada yang begini setengah tiang, gak apa-apa. Tapi kenapa saya tanya, Bapak Ibu, saya ingat 1 tahun lalu saya pernah kesaksian kita doa pagi ya Bapak Ibu ya. Saya gak ngomongin lah Bapak Ibu, saya doa pagi masih jalan sama anak-anak saya. Anak-anak di gereja ada 50 orang lebih setiap pagi. Jam 5 pagi Senin sampai Jumat. Zoom, kita doa. Ada yang masih ngacai, jambul yang masih di atas, mukanya kayak nanas. Saya bilang Tuhan mah gak peduli kamu mandi atau enggak, tapi Tuhan peduli hati kamu bersih atau enggak. Datang pagi-pagi cari Tuhan. Kalau bareng-bareng aja gak datang apalagi sendirian, gak usah ngomong lah. Orang mah pinter kalau ngomong. Tapi buktiin aja depan saya kamu datang, kamu mau doa. Kalau datang di hari Jumat, aduh Koko saya tuh harus pramuka, ada ekstrakurikuler, kerja kelompok. Wah alasannya bagus luar biasa. Jam 5 pagi ada kerja kelompok gak? Saya bilang, ada ekstrakurikuler, ada pramuka gak? Gak ada, jam 5 pagi kita doa. Kalau gak datang berarti kamu gak mau doa, cari ribut sama saya bilang gitu. Tapi puji Tuhan, ada yang nurut, ada 50 orang yang berdoa setiap pagi. Puji Tuhan. Kenapa ini jadi penting? Boleh slide. Karena kalau kita mengerti doa itu adalah bagian yang penting. Ini saya bagikan waktu di PAPD. Ada yang namanya iceberg philosophy. Doa itu core. Pelayanan itu cuma segini Bapak Ibu. Gak sampai 3-4-5%. Di bawahnya ini kehidupan doa. Kalau kita tampil di sini 15 menit. Saya mau tanya. Berapa menit kita latihan untuk persiapan ini? Mungkin bisa 2,5 jam. Ada doanya 2,5 jam. Gimana kita bisa punya pujian yang betul-betul dengar suara Tuhan kalau kita gak punya 1:1. Spending 2,5 jam untuk pelayanan sepanjang 30 menit gak mau. Tapi kalau latihan itu lebih penting. Gak salah latihannya harus. Doanya. Kita itu kan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita tidak ngandalin Tuhan di dalam penyembahan kita, terus kita ngangkat apanya? Terus kita naikin apanya? Kita nyenengin siapa? Kita nyenengin siapa? Bukan Tuhan kita itu adalah roh dan kebenaran. Kenapa gak kita bangun dalam kehidupan kita tuh doa sebagai core? Iceberg fenomena itu bicara gunung es yang kelihatan cuma tipnya. Kita tuh cuma mentingin bagian atasnya. Gak sadar di bagian bawah tuh gede banget. Kalau bagian bawahnya gak dibangun itu ke bawah kemana-mana dan gak bisa gerak. Apa yang mau kita bawa? Dunia rubah sedikit kita bingung. Dunia ganti sedikit kita galau. Anak sekarang agak lain jadinya. Waduh susah ya kalimatnya, udah gak disebut lagi lah. Kalimat agak lain tuh kalimat anak sekarang Bapak Ibu. Anak sekarang tuh senangnya ngomong agak lain kok, menyala kok. Ya menyala lah gimana kamu lah. Menyala. Boleh slide berikutnya. Sehingga Bapak Ibu semua di Efesus 4 ayat 17 ayat 32 saya ambil lagi 20-22. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan nih mendengar dan menerima. Orang yang terima pengajaran di sekolah, dia aminkan, dia lakukan di rumah, dia latihan, dia kerjain. Tapi ada orang yang mendengar dan tidak menerima berarti.
Orang yang mendengar dan tidak menerima tidak akan pernah berubah dari manusia lama kepada manusia baru. Dari dulu ketemu, begitu terus sampai Tuhan Yesus datang. Baik sikap, karakter, tingkah laku, dan tindak tanduk. Mau sampai kapan? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan, harusnya kita berpindah dari hidup kita yang lama, berpindah kepada hidup kita yang baru. Menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata hanya satu, skornya di dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Slide. Jadi saya merenungkan, bagi kita mengaku iman itu gampang. Saya juga sharing kemarin di RB. Tapi melakukan iman kita pada Kristus itu sesuatu yang lebih besar. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kita bisa aja dengar Yesus tapi kita gak terima ajarannya. Menerima pengajaran berarti melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan meneladaninya sepenuh hati. Kita bisa aja lakukan pelayanan di sini tapi hati kita tuh gak di sini. Gak ada yang tahu, cuma kita. Kalau kita betul taruh hati kita di pelayanan, sujud berdoa di situ. Taruh lebih banyak doanya di situ. Taruh 1:1. Berani latihan 2,5 jam buat latihan musik, kenapa gak berani 2,5 jam berdoa buat mempersiapkan pelayanan mimbar yang Tuhan percayakan. Berdoa dengan lebih sungguh. Saya mau kesaksian sedikit, boleh? Slide. Saya judul kesaksian saya, When My Way Is Not Working. In many ways, my way is not working. Ini retreat, saya baru selesai 2,5 minggu yang lalu. Ada beberapa anak dari sini yang ikut. Saya kalau boleh cerita sedih dan sulit Bapak Ibu. Saya ngerasa jalan saya nggak bisa jalan. Tapi di sini saya melihat bahwa past itu history, present and future history, ceritanya Tuhan. Dalam semua persiapan yang kami siapkan retreat untuk hampir 400 orang di Gambung. Dalam perjalanan dengan semua drama dan kondisinya, tiba-tiba 8 hari sebelum acara Bapak Ibu, kita ditelepon, Pak, Gambungnya gak bisa dipakai, Gambungnya gempa. Slide. Bayangkan undangan udah disebar, semua acara udah disetting buat di Gambung, tiba-tiba gempa dan sama sekali gak bisa dipakai. Bahkan kita di Bandung gak kerasa gempa. Saya gak kerasa, terlalu gemoy kayaknya. Kapan gempanya, saya bilang Tuhan saya tuh gak kerasa. Gempanya gak kerasa tapi ini tempat gak bisa dipakai, harus gimana. Aduh, saya bilang, Tuhan ini kan kerjaannya Tuhan. Saya kan gak pernah minta untuk bikin retreat generation gap. Tapi Tuhan taruh bahwa di antara generasi ini komunikasi ini gak jalan. Saya ditaruh di hati saya, Tuhan bilang untuk bikin retreat. Untuk panggil semua keluarga. Tapi tempatnya gak ada Tuhan. Gimana caranya 1 minggu long weekend di Bandung. Saya harus dapat tempat buat 300 orang. Semua nelfonin saya. Kok gimana? Harus gimana kok? Doa. Tunggu doa. Telepon yang bisa ditelepon doa. Sampai satu waktu, coba telepon yang kemarin kita pergi retreat tahun kemarin. Dan saya telepon. Dan ternyata bisa Bapak Ibu. Terima buat 300 orang. Dan semuanya baik. Luar biasa ya, beri kemuliaan dong buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Gimana caranya kita bisa atur buat 300 orang kurang 1 minggu dipindahin begitu rupa. Tapi di sini Tuhan mau kasih lihat sama saya, ngajarin, Ron, see it's not you, it's me. When your way is not working, my way will work on your ways. Apa yang kita taruh? Saya nggak punya intensi apapun. Tapi saya cukup sedih kalau 300 orang yang sudah berharap mau retreat nggak bisa jalan. Dan pada saat jalan-jalan saya seperti yang nggak jalan, Tuhan tunjukin ada jalan yang selalu Dia buka buat kita. Amin. Slide. Ini adalah retreat kita terbesar yang pernah kita adakan. Saya mulai dengan 20 orang Bapak Ibu. Dan saya nggak tahu gimana caranya Tuhan bikin kayak begini. Dan pada saat ada panggilan untuk didoakan, semua maju ke depan. Boleh diklik itu videonya. Ini pada saat di calling, saya juga nggak ngira hampir 80% doakan ke depan. Dan it's not my way. Itu bukan saya. Itu Tuhan. Itu bukan saya. Di mana kita mau bangun kehidupan kita? Di mana kita mau terserahkan dengan sepenuh hati apa yang mau kita kerjain? Seberapa takut sih hidup kita untuk kita taruh di hadapan Tuhan? Kita kenal Tuhan, kita tahu Tuhan, tapi kita tidak benar-benar mau dikenal sama Tuhan.
Kita tahu Tuhan Yesus, kita berusaha mengenal Tuhan, tapi kita tidak berusaha dikenal sama Tuhan. Kita gak pernah mau Tuhan betul-betul kenal sama kita atau enggak. Padahal dikenal sama Tuhan bukan hanya protection, blessing, dan hidup kita jadi berkat buat orang-orang sekeliling kita. Boleh slide. Poin yang ketiga, dengan kita berpindah dari manusia lama kepada manusia baru. Sebagai manusia baru kita bertumbuh di dalam segala hal. Di dalam roh dan pikiran kita senantiasa meninggalkan manusia lama, masuk ke dalam tataran kehidupan polanya Tuhan. Slide. Efesus 4 ayat 23-25. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Slide. Proses hidup itu disebut hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada manusia lama. Kalau kita ketemu Tuhan Yesus pasti berubah. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Seberapa mati hidup kita? Gak ada yang terlalu mati buat Tuhan Yesus untuk dijadikan baru. Seberapa susah permasalahan kita, gak ada yang terlalu susah buat Yesus buat diselesaikan. Tapi kadang-kadang kita pikir my way is my way and it's always be like that. Kita harus berpikir, kita selalu pikir bahwa jalannya tuh harusnya begitu dan sesuai begitu, harus begitu. But God's way is His way. Itu bukan jalan kita. Bisa gak kita pada saat kita nabrak dan kita gak bisa jalan, kita bilang Tuhan saya angkat tangan, dan Tuhan turun tangan buat kita. Bisa gak pada saat kita gak tahu jalan di depan kita harus kayak gimana, dan kita mau percaya sepenuhnya, menerima pengajaran Tuhan, belajar beriman sama Tuhan, bahwa Tuhan sanggup buat kita. Bukan cuma di mulut, di hati, bahwa kita percaya betul bahwa Tuhan sanggup. Karena hidup kita Tuhan yang pegang. Berapa dari kita tahu sih kita bisa berapa lama hidup? Gak ada yang bisa jawab. Tapi Tuhan tahu. Semua perubahan tadi menjadi manusia baru karena Tuhan punya tujuan yang indah dalam hidup kita. Boleh slide. Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Ini kan dari kita sendiri. Kita yang mulai ngelihat orang lain, mulai ngebandingin, mulai mikir yang aneh-aneh, mulai di kepala ini banding-bandingin, mulai di kepala ini kita punya perspektif yang gak sama. Kita buang jauh-jauh, taruh di dalam pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa berubah. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bisa dibayangkan kalau kita punya kehidupan yang penuh kasih mesra, penuh keramahan, penuh senyuman. Kok saya ngerasa gereja itu menjadi rumah yang baik buat semua orang. Slide. Bukan cuma gedungnya, gak salah bikin gedung gereja yang bagus. Tapi gedung gereja itu hanya gedung. Gereja itu adalah orang-orang yang berkumpul, yang percaya sama Tuhan, yang saling menyayangi, yang saling menerima orang-orang unik dan agak lain di gereja. Dengan sepenuh hati. Menyayangi dengan kasih yang sempurna yang dari Tuhan. Susah gak ada yang bilang gampang terima orang aneh di sebelah kita. Tapi Tuhan mau terima dia. Masa kita gak mau terima dia? Masa kita gak mau maafin dia? Masa kita gak punya hati yang lebih luas seperti Tuhan nunjukin sama kita. Bahkan kita tuh terlalu aneh buat orang lain, tapi kita ngerasa orang aneh buat kita. Kita tuh diingatkan untuk membuat rumah buat kita. A home, not a house. Bukan gedungnya. Berapa dari kita yang merasa punya rumah cukup besar, tapi ketemu sama anak-anak aja gak pernah. Ketemu sama orang-orang yang dikasih di dalam keluarga aja gak pernah. Gedungnya aja bagus, komunikasinya gak ada. It's not a home, it's only a house. A home adalah tempat di mana seorang bisa diterima, di mana di situ ada cinta, ada komunikasi dan perhatian. Slide. Itu yang kita coba buat dalam pelayanan kita, di mana semua orang bisa diberkati dan jadi berkat karena mereka ketemu sama Tuhan Yesus. Pelayanan kita mulai dari beberapa orang Bapak Ibu, dan kita kekurangan orang, akhirnya ibu-ibu yang nganter, ikut masak, ikut bikin makanan, ikut ngebagiin. Anaknya bawa ibunya, ibunya bawa bapaknya, bapaknya bawa adiknya, bawa tetangganya, dan Tuhan kirim lebih banyak orang.
Tuhan, bukan kita. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya cuma ngajak doa. Cuma itu yang bisa saya kerjain. Saya nyanyi gak bagus, main musik gak bisa. Saya cuma bisa ngajak doa. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan itu yang utama, gak yang lain. Slide ini terakhir dari saya. Jadi apa sih yang saya sampaikan pagi hari ini? Bapak Ibu, kita kalau kenal sama Tuhan, kita harus pindah dari manusia lama jadi manusia baru. Kehidupan manusia baru itu berbeda dengan kehidupan dunia. Manusia baru mempunyai kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kelihatan bukan dari omongan tapi dari tindakan. Manusia baru itu bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus, bukan yang lain. Amin. Puji Tuhan. Saya undang Magid berdiri dan tim musik pujian boleh maju ke depan. Kita angkat pujian yang